Halo teman-teman, jangan lupa di like ya. Tap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pecinta Al-Qur'an yang kami hormati, pembahasan kali ini, video kali ini adalah membahas tentang Tafsirun Al-Quranul Karim, yaitu surah Al-Lahad atau surah Tabbat. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Tabbat yang berarti gejolak api. Ada asbabun nuzul. Kalau dalam Al-Quran ada namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul ialah sebab-sebabnya terjadinya diturunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan ada sebabnya. Sedangkan surah Al-Lahab ini, sebab asbabun nuzulnya lamma da'an nabi, ketika itu Nabi memanggil, mengundang. Nabi SAW, Rasulullah Muhammad SAW mengundang kaumnya. Wa qala inni nadhirul lakum baina yaday adzabun syadid. Dan Rasulullah Muhammad SAW memperingati kepada mereka karena mereka akan mendapatkan adzabun syadid, siksa yang sangat syadid. Faqala ammuhu, kemudian berkata dengan lantang pamannya, berkata, Abu Lahab, apa katanya? Tabban laka, binasalah engkau wahai Muhammad. Tabban laka, alihada da'watana, apakah dengan ini aja kamu mengundang kami untuk hadir dengan undanganmu itu tadi? Cuma memperingati kami bahwasanya kami karena tidak ikut kamu, agamamu, kami disiksa. Celakalah, binasalah engkau wahai Muhammad. Itu ungkapan Abu Lahab. Para pecinta Al-Quran, disitulah Allah Ta'ala menurunkan ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Tabbat yada, binasalah, rugilah. Yada, kedua tangannya. Yada, kedua tangannya Abu Lahab, Abi Lahab. Kenapa diibaratkan ke tangannya? Kenapa diibaratkan tangan? Allah Ta'ala memberikan isyarah tangan karena kenapa? Ay hamalatu, karena tangan itu yang wa'abbar anha bil yadain, karena diungkapkan karena tangan ini yang bisa bekerja, kebanyakan untuk bekerja, untuk mengerjakan sesuatu itu menggunakan kedua tangan. Makanya Allah Ta'ala majazan menggunakan najaz, li'anna aktsarul af'al, karena sesungguhnya di berbagai macam pekerjaan mayoritas dikerjakan menggunakan tangan. Para pecinta Al-Quran, selanjutnya watab, binasalah, dan sesungguhnya dia binasa. Khasira hada khabbara kaqaulihim ahlakahullahu ta'ala. Allah Ta'ala merusaknya, Allah Ta'ala membinasakannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala murka kepadanya. Walamma khawwafahun nabi,
bil adab. Ketika Rasulullah Muhammad SAW memperingati para kaum-kaumnya itu dengan adab, faqala in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan. Abu Lahab menantangnya, in kana ma yaqulu, apabila yang dikatakan anak dari paman, dari saudaraku. Karena kenapa? Rasulullah ini keponakannya Abu Lahab. Sebenarnya Abu Lahab ini bukan nama aslinya, sedangkan nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kenapa kok dipanggil Abu Lahab? Karena Abu Lahab ini ketika mendengar dakwah Islam, mendengar Rasulullah mendakwahkan Islam, menyiarkan agama Islam, pipinya merah, marah, seperti api, marah seperti api. Makanya dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan kata Lahab, api yang menyala. Abu, bapaknya api yang menyala-nyala. Karena kenapa? Karena ketika mendengar namanya Rasulullah dengan menggunakan syiar agama Allah Ta'ala, dia marah. Kalau yang dikatakan itu anak dari saudara itu benar, fa inni aftadi, maka saya akan menebusnya bimalin, dengan hartaku. Karena Abu Lahab hartanya banyak. Para pecinta Al-Quran, inilah ungkapan Abu Lahab. Wa waladin, dan saya akan menebusnya siksaan tadi itu. Kalau memang benar, akan aku tebus dengan harta, akan aku tebus dengan anak-anakku. Bahwasanya Abu Lahab ini punya anak, namanya yaitu Utbah bin Abu Lahab. Kemudian punya anak juga Utaibah bin Abu Lahab. Para pecinta Al-Quran, kemudian apa? Allah Ta'ala menurunkan ayat selanjutnya, ma aghna anhu, tidak berfaedah, tidak bermanfaat, maluhu wa ma kasab, hartanya dan usahanya. Wa aghna bimakna yuni, tidak akan bermanfaat harta dia untuk menebus siksaan Allah Ta'ala. Kita punya harta di dunia, kalau tidak disedekahkan tidak akan bermanfaat. Cukup kita, kalau tidak disedekahkan, maka harta kita akan menjadi dua. Pertama, kalau tidak disedekahkan, harta akan menjadi kotoran yang kita makan. Yang kedua, kalau kita tinggalkan, akan menjadi rebutan. Para pecinta Al-Quran rahimakumullah, selanjutnya ayatnya, sayasla narun dzata lahab, sayasla narun dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah yang bergejolak, api yang bergejolak, yang sangat panas, sangat panas. Makanya itu Abu Lahab dipanggil Abu Lahab, api yang bergejolak, merah pipinya ketika mendengar Rasulullah Muhammad SAW, melihat Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam. Para pecinta Al-Quran rahimakumullah, kemudian ini bukan di Abu Lahab saja, istrinya pun ikut-ikutan juga. Makanya ma'asyiral muslimin, makanya para pecinta Al-Quran rahimakumullah, ketika kita mencari istri, carilah yang pertama yang solihah. Yang solihah. Tidak harus hafal Quran, tidak harus. Tapi yang solihah, yang manut, yang nurut.
yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan mencari gara-gara hartanya banyak, iman Islamnya di nomor 100 kan. Jangan. Kenapa? Karena nanti anak-anak kita akan menurun kepada ibunya. Ibunya bisa dikatakan 90% watak semuanya hampir itu menurun dari ibunya. Para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, wa mra'atuhu, dan istrinya. Siapa nama istrinya? Ummu Jamil. Nama istrinya ini adalah Ummu Jamil. Hammalatal hatab, tukang pembawa hatab, kayu. Kayu apa? Syauq wa sa'dan, tukang pembawa kayu duri, yaitu kayu sa'dan. Ditaruh di mana? Bawa kayu duri, kemudian diletakkan di mana Rasulullah SAW berjalan, maka di situ diletakkan supaya kena Rasulullah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan istri yang soleh, sehingga bisa menuntun kita, bisa mendidik anak-anak kita. Para pecinta Al-Quran rahimakumullah, fi jidiha hablum min masad, dan di lehernya, fi jidiha hablun unuquha, fi jidiha, di lehernya, hablun, terikat oleh tali mim masad, oleh tali sabut. Nanti itu luar biasa. Para pecinta Al-Quran rahimakumullah, tapi meskipun Abu Lahab disiksa oleh Allah Ta'ala, di nerakanya Allah Ta'ala ada satu keistimewaan Abu Lahab. Apa itu? Disebutkan dalam syair, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu. Jika Abu Lahab saja yang kafir, yang darahnya mengalir kafir, wa tabbat yadahu fil jahim, dan disiksa sangat pedih di neraka jahim, mukhallada, selamanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para pecinta Al-Quran, ada suatu amalan yang dilakukan Abu Lahab. Apa itu? Ata annahu fi yaumil itsnain, ata annahu fi yaumil itsnain daiman. Ketika datang, ata annahu fi yaumil itsnain, ketika datang hari Senin, Itsnain, hari Senin, selalu ketika pada hari Senin, Itsnain sekarang, yukhaffafu anhu lisurur, diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siksaannya. Kenapa? Karena ketika lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, orang paling mulia, makhluk paling mulia di muka bumi ini, dia senang atas kehadirannya Rasulullah Muhammad SAW. Senang atas kehadirannya. Dia berbahagia, dibawa kemana-mana, digendong, ini keponakanku namanya Muhammad. Senang luar biasa. Makanya atas kesenangan itulah Allah Ta'ala meringankan siksaannya di alam kubur sekarang. Bisa dikatakanlah di diskon siksaannya oleh Allah Ta'ala. Setiap hari Senin ada diskon, karena senang terhadap kelahirannya Rasulullah.
Fama dhannu bil abdil ladzi tawulu umruhu. Maka bagaimana dengan hamba yang sepanjang hidupnya merasa bahagia atas Nabi Muhammad? Bahagia. Bi Ahmada masruran, bi Ahmada masruran wa matam wahidah. Selalu senang atas kehadirannya Rasulullah. Baca maulid ketika merayakan kesenangan atas hadirnya Rasulullah, dilahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Dia itu senang. Abu Lahab saja senang ketika lahirnya saja diringankan. Bagaimana dengan kita, umat Muslim yang selalu merayakan maulid? Insya Allah diberikan syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad SAW. Merayakan maulid, membaca maulid, membaca sejarahnya Rasulullah Muhammad SAW dari perjalanan dakwahnya sebagai kita, biar kita semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah. Para pecinta Al-Quran rahimakumullah. Dan ini Abu Lahab. Bagaimana dengan kita yang benci terhadap peringatan maulid? Apakah itu lebih parah lagi daripada Abu Lahab? Apakah tidak? Abu Lahab saja senang saja ketika lahir. Di bulan maulid tersebut Rasulullah senang, dia diringankan oleh Allah Ta'ala. Para pecinta Al-Quran, marilah kita perbanyak baca sholawat, perbanyak mengingat, memperingati maulid, membaca sejarah-sejarahnya Rasulullah, supaya apa? Hati kita tahu bahwasanya perjuangan Rasulullah Muhammad SAW sangat mulia, sangat agung, dan banyak cobaan-cobaan yang dihadapi oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Para pecinta Al-Quran yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan semakin cintanya kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada Al-Quran, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kalau senang dengan video ini, di like dan di subscribe, agar video yang kami buat, kami selalu senang membuat video-video terbaru. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamnake an waja'alu lana imamau nanuro wa huda wa rahmah. Allahumma baddilna ya numa nasina alamimna minuma jahilna nadna kilau watahu kana alaihi wa adar fanahan waja'alu lana hujjat